Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Muslimah dan teman saya Melianti Wahyusari. Di sini kami akan melakukan praktek analisis regresi menggunakan variabel intervening. Di sini kami mengambil judul analisis pengaruh jumlah pembeli terhadap nominal pembelian dalam bentuk jutaan dengan jumlah pengunjung sebagai variabel intervening. Di sini kami menggunakan jurnal dasar dari Universitas Dian Nuswantoro oleh Dedi Suwarsito Pratomo dan juga Erna Yuni Astuti. Dari jurnal yang kami ambil ini, kami menemukan data jumlah pengunjung, jumlah pembeli, dan juga nominal pembelian dalam bentuk jutaan. Di sini ada 30 data yang sudah kami dapatkan yang nanti akan kami lakukan analisis di aplikasi SPSS. Sebelumnya kita akan memecah variabel-variabelnya terlebih dahulu. Yang pertama ada variabel jumlah pembeli yang di sini kami gunakan sebagai variabel X dan juga ada jumlah pengunjung yang kami gunakan sebagai variabel mediasi atau variabel intervening dan yang ketiga ada nominal pembelian dalam bentuk jutaan sebagai variabel Y. Hubungan langsung sebelum ada variabel intervening atau mediasi, jumlah pembeli mempengaruhi secara langsung nominal pembelian atau variabel Y. Namun setelah ada variabel mediasi, maka jumlah pengunjung atau variabel M mediasi hubungan antara variabel X atau jumlah pembeli dengan variabel Y sebagai nominal pembelian. Dalam analisis ini kami akan menggunakan 4 hipotesis. Hipotesis yang pertama yakni X berpengaruh positif terhadap M atau jumlah pembeli berpengaruh positif terhadap jumlah pengunjung. Dan yang kedua adalah M berpengaruh terhadap Y atau jumlah pengunjung berpengaruh positif terhadap nominal pembelian. Dan yang ketiga ada X berpengaruh positif terhadap Y, yakni jumlah pembeli berpengaruh positif terhadap nominal pembelian. Dan yang terakhir atau kesimpulannya, apakah M memediasi hubungan antara X dan Y? Nanti kita buktikan. Langsung saja kita buktikan hipotesis yang pertama yakni X berpengaruh terhadap variabel M. Kita langsung ke SPSS. Di sini saya sudah mengcopy data yang ada dari jurnal tadi. Di sini ada variabel X atau jumlah pembeli, variabel M jumlah pengunjung, dan variabel Y nominal pembelian. Kita langsung ke menu Analyze, Regression, lalu Linear. Di variabel dependent kita masukkan jumlah pembeli dan kita keluarkan dulu dari sini. Dan jumlah pengunjung di variabel dependent langsung kita klik OK. Di sini akan keluar hasilnya. Kita langsung cari saja di kolom koefisien. Nah, di kolom koefisien ini sendiri sudah terlihat bahwa nilai konstantanya adalah 6,132 dan nilai C adalah 1,254. Langsung saja kita masukkan ke persamaan regresinya. Yang pertama, nah, 6,132 kita masukkan sebagai A, dan 1,254 kita masukkan sebagai C, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 6,132 plus 1,254X, di mana bisa kita simpulkan bahwa persamaan ini berpengaruh positif antara jumlah pembeli atau variabel X terhadap jumlah pengunjung sebagai variabel M. Bisa disimpulkan juga jika jumlah pembeli ini meningkat, maka jumlah pengunjung juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Jika jumlah pengunjung meningkat, maka jumlah pembeli juga akan meningkat. Maka bisa kita simpulkan bahwa hipotesis pertama yang berbunyi X berpengaruh positif terhadap M diterima. Nah, langsung saja kita buktikan untuk yang hipotesis yang kedua dan yang ketiga. Kalau yang tadi kita menggunakan analisis sederhana, yang untuk membuktikan hipotesis kedua dan ketiga ini kita menggunakan analisis regresi ganda.
di mana nanti variabel independennya ada 2. Kita masukkan nominal pembelian ke variabel dependen dan jumlah pengunjung serta jumlah pembeli ke variabel independen. Langsung kita klik OK dan kita cari tabel koefisien untuk melihat hasilnya. Nah, dari tabel koefisien ini kita bisa lihat kalau nilai hasil dari jumlah pengunjung bersifat negatif yang nilainya adalah minus 0,003 dan hasil dari jumlah pembeli yang nilainya 0,006. Bisa kita lihat bahwa jumlah pengunjung ini bersifat negatif atau mempengaruhi secara negatif terhadap nominal pembelanjaan. Kita langsung masukkan saja ke persamaan yang kedua. Nah, di sini ada persamaan yang kedua. Minus 0,003 yakni milik jumlah pengunjung atau milik variabel M kita masukkan di sini nilainya minus dan jumlah pembeli yang nilainya 0,006 kita masukkan di sini dia bersifat positif. Dari persamaan ini bisa kita lihat bahwa nilai minus ini 0,003 ini berpengaruh negatif dari jumlah pengunjung ke nominal pembelian. Jadi, jika jumlah pengunjungnya meningkat, maka nominal pembelian akan berkurang. Berbeda lagi terhadap di sini yang nilainya 0,006x, di mana ini adalah milik jumlah pembeli. Jika jumlah pembeli meningkat, maka nominal pembelian juga akan meningkat. Ini bisa kita simpulkan di hipotesis yang kedua, M berpengaruh positif terhadap Y ditolak karena dia bersifat negatif. Untuk hipotesis yang ketiga, X berpengaruh positif terhadap Y kita terima karena tadi hasilnya positif 0,006. Nah, setelah kita menyimpulkan untuk hipotesis yang ke-1, kedua, dan ketiga, maka kita bisa menarik kesimpulan untuk hipotesis yang keempat, yakni M memediasi hubungan antara X dan Y, maka kita bisa menyimpulkan bahwa untuk hipotesis yang keempat ini ditolak karena jumlah pengunjung tadi bersifat negatif terhadap nominal pembelian, di mana jika jumlah pengunjung naik, maka nominal pembelian akan turun. Dan kita juga bisa lihat di tabel tadi, nilai signifikansi antara jumlah pengunjung ini adalah 0,833, di mana dia lebih dari 0,05, sehingga dia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nominal pembelian. Dan juga jumlah pembeli jika dilihat dari nilai signifikansi yang ada di sini juga bernilai 0,543, di mana dia juga lebih dari 0,005, sehingga dia juga tidak berpengaruh signifikan terhadap nominal pembelian. Jadi bisa disimpulkan bahwa jumlah pengunjung tidak memediasi secara sempurna antara jumlah pembeli dengan nominal pembelian. Lalu apakah hasil analisis kami sama dengan jurnal yang kami gunakan? Kita lihat saja di kesimpulan yang ada di jurnal ini. Nah, di kesimpulan di sini, hasil pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa pengunjung dan pembeli sama-sama tidak berpengaruh terhadap nominal pembelian di Indomaret Kedung Mundu Semarang. Hal ini bersinergi dengan hasil analisis yang kami lakukan. Jadi cukup sekian analisis regresi menggunakan variabel mediasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.